Kok statusnya single? Gumamnya, William curiga kalau sebenarnya Maura belum menikah, lalu anak yang dikandungnya. Setelah itu, William membuka data diri Maura yang berada di surat lamaran. Ia kembali dikejutkan yang menyatakan jika Maura masih single. Mengetahui itu, William semakin curiga. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus menyelidikinya. William mengambil handphone miliknya, meminta orang kepercayaannya untuk mencari informasi tentang Maura kepada Mami Mary. Maura, secepatnya aku akan mengetahuinya. William mengembuskan nafasnya. Setelah itu, ia keluar dari ruangannya dan melangkah menuju ruang meeting. Meeting berjalan dengan lancar, meski pikiran William terbagi antara pekerjaan dengan Maura. Setelah selesai, William segera keluar dan kembali ke ruangannya. Ia harus menelpon Dr. Reza untuk menanyakan keadaan Maura. Entah kenapa pikirannya tidak tenang sebelum tahu kondisi Maura. Zah, bagaimana keadaan Maura? Kondisinya baik, hanya saja jangan terlalu banyak pikiran, karena hal itu bisa berpengaruh pada kehamilannya. Syukurlah, aku titip dulu ya, soalnya kerjaan aku masih banyak dan tidak bisa ditinggal. Kamu tidak perlu khawatir, Maura aman di sini. Satu lagi, Valeri jangan sampai tahu. Beres, kamu tidak perlu khawatirkan itu. Oke, aku tutup dulu. Sambungan telepon terputus. William menghembuskan nafasnya sedikit lega. Untuk saat ini, ia harus fokus dengan pekerjaannya. Setelah selesai, William akan langsung ke rumah sakit untuk menjenguk Maura. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka. William mendongak. Terlihat istrinya masuk dengan langsung menghampiri dirinya. Sayang, ada apa? Tanya William. Sayang, besok aku ada reuni sama temen SMA di Bogor. Aku boleh ikut kan? Valeri duduk tepat di pangkuan suaminya. Reuni di Bogor? William menatap wajah cantik istrinya. Valeri mengangguk. Iya, aku boleh ikut kan? Gak lama kok, cuma 3 hari. William nampak berpikir. Valeri memang sering pergi ke sana kemari. Entah itu ada acara keluarga, reuni sekolah, atau reuni bersama teman kampusnya dulu. Jujur saja, William merasa kurang suka, tapi Valeri akan marah dan ngambek kalau sampai tidak diizinkan. Yakin cuma 3 hari? Nanti seperti bulan kemarin, katanya 3 hari, tapi taunya sampai seminggu, ujar William yang kembali mengingat kejadian bulan kemarin, di mana istrinya yang meminta izin 3 hari, tapi nyatanya sampai 1 minggu. Sayang, yang bulan kemarin kan aku udah bilang alasannya. Valeri terus membujuk suaminya agar memberikan izin. Ya sudah, berangkat kapan? Akhirnya William pasrah karena melawan juga tidak mungkin. Besok pagi, jawab Valeri. Oke, itu artinya nanti malam kita bisa menghabiskan waktu bersama. Walaupun hanya 3 hari, tapi itu lama. William melingkarkan tangannya di perut istrinya. Tentu saja sayang, aku akan memberikan yang terbaik untuk kamu. Valeri menggenggam erat tangan suaminya. Apapun akan ia lakukan asalkan sang suami memberikan izin untuk pergi. Toh melayani suami bukan hal yang susah. Kalau begitu aku pulang dulu ya, mau nyiapin baju untuk besok. Valeri memutar tubuhnya dan kini menghadap suaminya. Iya sayang. William mencium. Setelah berpamitan, Valeri beranjak keluar dari ruangan suaminya, sementara William kembali disibukkan dengan pekerjaan yang belum selesai. Tiba-tiba saja William teringat akan Maura. Rasanya ia tidak sabar ingin ke rumah sakit untuk melihat kondisi wanita itu. Tidak terasa waktu cepat berlalu. Tepat pukul 5 sore, William sudah dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Rasanya ia tidak sabar ingin segera sampai. Lalu bertemu dengan Maura. Dalam perjalanan, William sama sekali tidak bisa tenang. Beruntung jalanan tidak macet. Akhirnya sampai juga. William bernafas lega setelah sampai di rumah sakit. Kamu tunggu sebentar, ujar William kepada Ray. Baik tuan. Ray mengangguk. Setelah itu William melangkah masuk ke dalam gedung rumah sakit yang ada di hadapannya. William melangkah menuju ruang rawat Maura. Sejujurnya Maura tidak perlu dirawat, namun William sendiri yang memintanya. Dengan begitu ia bisa bertemu, karena jika
Karena jika diizinkan pulang, William pasti sulit untuk menemukan tempat tinggalnya. Ceklek, William membuka pintu dan melangkah masuk ke dalam. Terlihat jika Maura tengah berbaring. Menyadari William datang, wanita hamil itu segera seketika bangkit dan duduk seraya menyandarkan punggungnya. Jujur, Maura merasa tidak enak. Baru bekerja sudah harus masuk rumah sakit. Tuhan maaf, Maura menunduk, tidak berani menatap laki-laki yang kini ada di hadapannya. Maaf untuk apa? Kamu tidak bersalah. William dibuat heran karena tiba-tiba Maura meminta maaf. Saya baru bekerja di perusahaan milik Tuhan, tapi sudah, itu bukan kesalahan kamu. Jadi kamu tidak perlu meminta maaf. William memotong ucapan Maura. Wanita itu hanya mengangguk, tapi tetap saja merasa tidak enak. Bagaimana keadaan kamu? Tanya William. Sudah enak kan Tuan? Sebenarnya saya ingin pulang karena saya merasa baik-baik saja. Saya takut tidak bisa membayar biaya rumah sakit ini, ujar Maura jujur dan apa adanya. Uang yang sempat ia tabung adalah bekal untuk melahirkan nanti. Itu pun belum seberapa karena sudah dipakai untuk membayar kontrakan selama 3 bulan. Untuk biaya rumah sakit ini, kamu tidak perlu khawatir. Perusahaan yang akan menanggungnya, kata William. Jujur ia cukup penasaran dengan kehidupan Maura. Oh ya, apa suamimu sudah tahu kalau kamu dirawat di rumah sakit? Tanya William. Sontak Maura diam. Wanita itu nampak sedang berpikir. Tidak Tuhan, saya tidak ingin membuatnya khawatir. Dustanya, karena tidak mungkin Maura berkata yang sejujurnya. Mendengar itu William hanya manggut-manggut. Lalu keluargamu? William kembali mengajukan pertanyaan. Saya tidak punya keluarga, orang tua saya sudah meninggal. Jawaban yang Maura berikan membuat William diam. Dia dapat melihat kesedihan di mata dan wajah Maura. Maaf, saya tidak tahu. William merasa bersalah karena ia bisa merasakan kehilangan orang yang disayang. William juga merasakan karena ayahnya meninggal ketika usianya baru 10 tahun. Tidak apa-apa Tuan, Maura menggeleng. Setelah itu keduanya kembali berbincang. William berusaha untuk memancing Maura agar mau berkata jujur, tapi begitu sulit dan hal tersebut menambah rasa penasaran dan curiga. Di lain tempat saat ini Rosa baru saja pulang setelah berkencan dengan kekasihnya. Wanita itu membawa beberapa paper bag. Rianti yang melihat putrinya pulang lantas menghampirinya. Wanita itu terlihat sangat bahagia ketika putrinya kembali. Sayang, kamu bawa apa itu? Rianti menunjuk paper bag yang Rosa letakkan di atas meja. Barang belanjaan aku lah Bu. Oh ya, ini katanya untuk ibu. Rosa mengambil salah satu paper bag berukuran sedang lalu diberikan kepada ibunya. Seriusan, ini untuk ibu? Rianti nampak girang mendapat oleh-oleh dari calon menantunya, padahal ia belum tahu isinya apa. Iya, coba ibu buka. Rosa mengangguk, lalu meminta ibunya untuk segera membuka paper bag tersebut. Dengan segera Rianti mulai membuka dan mengeluarkan isi dari paper bag itu. Ya ampun, perhiasan! Rianti tersenyum bahagia saat mendapat perhiasan. Calon menantunya itu benar-benar pengertian. Ibu suka. Rosa bilang kalau ibu sangat suka dengan perhiasan. Langsung pergi ke toko perhiasan, kata Rosa. Kamu memang anak pintar. Lalu kapan kalian akan menikah? Jangan sampai lepas, Rianti mengingatkan. Rosa harus bisa mempertahankan laki-laki seperti Gilang secepatnya Bu. Ibu tidak perlu khawatir, ujar Rosa. Sedangkan Rianti hanya mengangguk. Wanita itu kembali menatap perhiasan yang ada di tangannya. Oh ya, ibu masih mencari Maura? Tanya Rosa tiba-tiba. Pasalnya setelah Maura dipecat dari pabrik, wanita itu hilang seperti ditelan bumi. Masih, karena ibu masih membutuhkan dia. Ibu ingin membuat hidup Maura menderita hingga dia bosan hidup, jawab Rianti. Sedangkan Rosa mengangguk. Ia paham dengan apa maksud dari ibunya itu. Oh ya Bu, besok Andreas ngajakin Rosa untuk bertemu dengan keluarganya. Andreas juga mau memperkenalkan Rosa kepada keluarga besarnya kalau Rosa adalah calon istrinya, ungkap Rosa. Wanita itu sangat bahagia saat Andreas mengutarakan niatnya itu. Wah, besok kamu harus dandan yang cantik. Kamu harus
tunjukkan kepada mereka kalau kamu sangat pantas bersanding dengan Andreas, ujar Rianti. Rasanya ia tidak sabar Rosa menikah dengan Andreas. Ibu tidak perlu khawatir, saut Rosa. Ia akan mencari baju terbaik dan akan pergi ke salon termahal agar dandanannya tidak mengecewakan. Oh ya, ayah mana? Kok nggak kelihatan, Bu? Tanya Rosa saat tidak menemukan sosok ayahnya. Ayahmu pergi sama teman-temannya, nggak tahu kemana, jawab Rianti. Sedangkan Rosa hanya mengangguk. Ya sudah, Rosa ke kamar dulu ya, Bu. Rosa melangkah, meninggalkan ibunya yang masih duduk di depan televisi. Rianti sangat bahagia mendapatkan perhiasan yang harganya selangit itu. Besok ia bisa pamer dengan tetangganya. Besok aku bisa pamer sama ibu-ibu di sini. Mereka pasti iri melihatku memakai perhiasan seperti ini, ujar Rianti. Rasanya ia tidak sabar ingin memakainya dan memperlihatkan kepada tetangganya. Hari telah berganti. Pagi ini William sudah siap dengan pakaian kantor. Semalam ia dan sang istri benar-benar menghabiskan waktu bersama. William sangat senang dengan pelayanan yang Valerie berikan. Bahkan rasanya ia tidak rela membiarkan istrinya itu pergi. Tapi seperti yang sudah diketahui, pagi ini Valerie akan pergi ke Bogor untuk menghadiri acara reuni. Valerie kini sudah siap untuk pergi. Begitu juga dengan William. Laki-laki itu juga sudah siap untuk berangkat ke kantor hari ini. Akan banyak pekerjaan yang harus terselesaikan. Sayang, aku pergi sekarang ya. Valerie memeluk tubuh suaminya. Iya, hati-hati di jalan. Kalau sudah sampai kasih kabar, ujar William seraya mengusap punggung istrinya. Iya sayang. Valerie melepas pelukannya lalu mencium pipi suaminya. Setelah itu Valerie melangkah masuk ke dalam mobil dengan diantar oleh sopir pribadinya. Mobil yang Valerie naiki kini mulai meninggalkan halaman rumah. Mobil yang Valerie naiki sudah tak terlihat. William segera masuk ke dalam mobilnya dan bergegas untuk berangkat ke kantor. Ray, apa saja jadwal saya hari ini? Tanya William seraya membuka handphone miliknya. Jam 9 nanti ada meeting. Lalu setelah makan siang ada pertemuan dengan klien. Itu saja Tuan. Ray menjelaskan. Tidak terlalu padat, gumam William. Ia pikir jadwal hari ini padat. Itu artinya William pisah ke rumah sakit untuk menjenguk Maura lebih awal. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, mobil berhenti di pelataran kantor. Ray segera turun lalu membukakan pintu untuk William. Setelah itu William beranjak masuk ke dalam gedung. Setibanya di dalam, ia segera melangkah menuju ke ruangannya. Pintu terbuka. William melangkah masuk ke dalam. Terlihat jika Maura tengah membersihkan ruangannya. Menyadari bosnya datang, Maura membungkuk memberi hormat. William cukup terkejut saat melihat Maura yang sudah mulai bekerja. Selamat pagi Tuan. Maura menyapa lebih dulu. Tak lupa wanita itu juga memberikan hormat. Kamu sudah mulai bekerja? Memangnya kamu sudah sembuh? William mengajukan pertanyaan. Entah kenapa laki-laki itu merasa khawatir akan keadaan Maura. Alhamdulillah sudah sehat Tuan. Rasanya tidak enak kalau hanya berbaring dan tidak melakukan apa-apa, jawab Maura. Ia memang memaksa pulang, padahal dokter yang menanganinya belum memberikan izin. Tapi Maura merasa suntuk jika hanya berbaring dan tidak melakukan apa-apa. Syukurlah, saya ikut senang mendengarnya. Tapi jangan terlalu capek. Ingat kamu lagi hamil. William memberikan nasihat. Andai saja Valerie yang ada di posisi Maura, mungkin ia akan menjadi suami yang posesif. Tapi sampai saat ini Valerie masih belum mau mengandung. Iya Tuan, maaf tadi saya yang disuruh untuk membersihkan ruangan Tuan. Maaf karena sudah lancang, ucap Maura yang merasa tidak enak. Tidak masalah, untuk seterusnya kamu yang harus membersihkan ruangan saya. Tiba-tiba saja William memberikan perintah. Mendengar itu Maura hanya mengangguk. Oh ya, nanti tolong buatkan saya kopi, tapi jangan terlalu manis, titah William kemudian. Baik Tuan. Selesai membersihkan, Maura segera keluar dari ruangan bosnya. Wanita hamil itu kini sudah berada di dapur untuk menyeduh kopi pesanan William. Baru saja Maura keluar dari ruangan William, tiba-tiba pintu kembali terbuka. Sepupu William datang bersama seseorang wanita. Laki-laki itu menyipitkan matanya. Pasalnya jarang sekali sepupuku itu pergi
pergi dengan seorang wanita, William ingat betul jika sepupunya itu mempunyai trauma setelah ditinggal oleh tunangannya dulu. Tumben kesini, ada apaan? William melempar pertanyaannya lebih dulu. Lagi pengen main aja. Lagi sibuk nggak? Andreas, sepupu William, melangkah menuju sofa dan duduk di sana, tentunya dengan diikuti oleh seorang wanita. Enggak kok, santai aja. Lagi pula bukankah kamu yang selalu menyibukkan diri dengan kerjaan, kata William yang sejak ditinggal oleh tunangannya. Andreas lebih memilih menghabiskan waktunya untuk bekerja. Mendengar itu, Andreas hanya tersenyum. Setelah itu, William menghubungi Maura agar membawakan minuman untuk sepupunya itu. William, kenalkan, dia Rosa, calon istriku. Andreas memperkenalkan seorang wanita yang bersamanya. Sudah move on nih, William. William mengulurkan tangannya. Rosa membalas uluran tangan William. Wanita itu benar-benar terpesona dengan ketampanan William. Bahkan sejak tadi Rosa selalu mencuri pandang untuk menatap wajah tampan William. Ya ampun, ganteng banget. Kenapa aku nggak ketemu sama dia sih? Malah ketemunya sama Andrea, sepupunya. Rosa membatin. Entah bagaimana ceritanya, Rosa kenal dengan Andreas dan keduanya sudah menjalin hubungan cukup lama. Jadi kalian akan menikah? Kapan? Tanya William seraya mendaratkan dirinya di sofa tunggal. Belum sempat Andreas menjawab pertanyaan dari William, tiba-tiba pintu diketuk. Mendengar itu lantas William bersuara dan memintanya untuk masuk. Pintu terbuka. Seketika pandangan Maura tertuju pada sofa dan lebih tepatnya ke arah di mana Rosa duduk. Wanita itu cukup terkejut saat melihat Rosa ada di ruangan bosnya. Ternyata bukan hanya Maura saja yang terkejut, Rosa pun demikian. Ia tidak menyangka jika orang yang selama ini dicari ibunya bekerja di perusahaan milik sepupu Andreas. Maura masih berdiri di ambang pintu, tatapannya lurus ke arah Rosa. Seketika wanita itu teringat akan kekejaman yang pernah Rosa lakukan padanya. Rosa dan Rianti ternyata tidak hanya menjadikan Maura sebagai alat penghasil uang, tapi mereka sering melakukan kekejaman ketika perintahnya dibantah. Seketika tangan Maura tiba-tiba gemetar, bahkan tanpa sadar ia melepas nampan yang ada di tangannya. Itu, perang. 3 cangkir kopi jatuh. Hal tersebut membuat William panik dan bergegas bangkit lalu menghampirinya.